Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alladzi qad ballagha al-Qur'an qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa amara bil adalah wa nasaha bin nasiha. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya alladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala ta'ala syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqal muslimun fi syahri syahri wa syakrin. Kaum muslimin jamaah salat isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita telah masuk di hari ke-6 Ramadan. Tidak terasa waktu kita 6 hari ini alhamdulillah sudah tercatat yang ke-6 hari. Bulan sudah kelihatan seperti sabit yang mengembang di atas. Ya, kalau kita melihat bulan sabit itu mengembang seperti masih kecil, seperti ini kecilnya masih kecil. Jadi, kalau dia bulat itu sudah 14 hari. Kalau dia satu itu tidak kelihatan, susah dia karena dia bertemu dengan cahaya mentari di ufuk barat. Susah saja. Kalau lihat itu luar biasa. Hari kedua itu sudah kelihatan kecil sekali, seperti daun kulit bawah. Hari ketiga udah gede, udah mulai tinggi, udah mulai berlapis panjang. Keempat, kelima udah besar. Sekarang keenam sudah. Kalau sudah hari ke-13, 14 udah bulat dia. Pas itu namanya bulan putih, Yaumul Bid. Itulah disunahkan Rasulullah SAW. Kalau di bulan lain kita disuruh dianjurkan untuk berpuasa putih. Ini merupakan satu hal yang penting kita. Kemudian begitu selesai malam 15 itu sudah mulai mengisi kembali. Mengisi tadinya mengisi sampai kepada malam ke-28, 29 tidak kelihatan. Bisa dilihat kalau subuh, tapi sangat luar biasa kalau kita bisa lihat waktu subuh. Makanya saya kadang-kadang teman-teman meminta supaya coba ada hisab perhitungan kalender itu kita pakai malam pertama lihat alam foto potret, gampang sekali potret. Hari kedua, hari ketiga diikuti sampai kepada hari berapa, sampai dia bulat, kemudian dia menurun, itu diikuti terus setiap hari. Itu teman-teman alhamdulillah sudah ada yang lakukan. Kaum muslimin menggunakan Rasulullah SAW di dalam risalah Islam, di dalam hasanah riwayat-riwayat dari hadis Rasulullah SAW dan riwayat-riwayat sahabat, kaum muslimin itu sudah pandai melihat bulan, sudah selalu aktif menghitung bulan dan selalu menatap di mana sekarang bulan, bagaimana sekarang ini, bagaimana semua dia lihat. Oleh karena itu maka banyak nazam-nazam di dalam syair-syair Arab itu selalu dikaitkan dengan bulan dan malam. Kenapa? Karena benda-benda langit dan seterusnya. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika meminta pada Allah, ya Allah, bagaimana ini, bagaimana bulan, bagaimana, kemudian meminta, di mana engkau bulan, kok tidak ada kau siang? Berarti itu bukan Tuhan saya. Berarti Nabi Ibrahim
itu memberikan pada kita supaya melihat ke angkasa, melihat ke langit. Jangan cuma di bumi kita melihat. Kalau di bumi nggak ada apa. Yang kita lihat hanya kampung kita, yang mil-mil kita, 10 km, 20 km, paling jauh-jauh Jakarta. Sedikit lagi hilang, tidak tahu persis bagaimana keadaan Jakarta, bagaimana keadaan. Belum tentu. Maka lihatlah nanti sekarang. Al-Quran mengatakan begitu banyaknya ayat dalam Al-Quran yang minta kita untuk supaya berpikir jauh. Dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya alam tara apala yang dulu ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Bagaimana? Apakah engkau tidak melihat bagaimana itu ibil, unta itu dibelah? Engkau melihat di dalam strukturnya, engkau melihat di dalam alur-alur yang ada, maka lahir pengetahuan yang digagas oleh Avicenna, Ibnu Sina, Al-Farabi dan seterusnya sampai ke barat. Itu menjadi kedokteran. Apalah yang duruna ila sama? Apakah engkau tidak melihat bagaimana langit itu ditinggikan? Apa tidak berpikir? Ini Al-Quran 15 abad lalu meminta kita memperhatikan as-sama. Lihat itu bulan, lihat itu gampang sekali ke bulan. Bulan itu jalan dari ujung lagi. Sebentar pindah dia. Terkadang bulan itu kecil, terkadang bulan itu kecil bermalam. Kadang-kadang juga besar, kadang-kadang sampai seperti di apa namanya di Jepang di mana itu bulan besar seperti bola. Kenapa? Karena bumi ini berputar, itu persis dapat dia pas besar. Nah, begitu. Ini merupakan hitungan hisab. Dasar-dasar hisab itu sudah ada dalam Al-Quran Karim. Kalau sekarang kita berhitung atau mengandalkan mata, penglihatan, teropong atau segala macam, maka kadang-kadang juga ada benarnya, tapi kadang-kadang juga bisa tertipu. Oleh karena itu maka kalau kita menghitung sekarang perhitungan yang ada ditemukan di alam semesta sekarang, zaman now sekarang, apa yang tidak bisa dihitung? Ya. Kira-kira apa yang tidak bisa dihitung sekarang? Pulsa kita bisa dihitung semua berapa, yang keluar berapa, sisanya berapa, dan semuanya derajat-derajatnya, ramalan cuaca, semua bisa dihitung. Kok hari ramalan tidak bisa dihitung? Ya itu pengetahuan. Al-Quran meminta kita supaya kritis dengan alam semesta. Jangan hanya melihat miliar-miliar sekitar kita tanpa melihat ke atas, sambil kita menengadahkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam risalah Islam dikemukakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Apa makna daripada ayat ini? Ayat ini menurut beberapa ulama tafsir itu dikemukakan bahwa ini merupakan maklumat, dia merupakan proklamasi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran itu. Itu proklamasi Allah kepada umat Islam, kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada kaum mukminin, kepada kita semua, kepada nanti manusia di belakang kita, bahwasanya bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Apa maksudnya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Karena pada bulan Ramadan itu bulan di mana Rasulullah SAW di dalam riwayat bukan bulan yang penuh berkah, bulan yang di mana turun para malaikat memberikan seluruh kebaikan-kebaikan pada manusia, membagi-bagi hidayahnya. Hidayah itu, berkah itu, ampunan, ampunan, maaf, rasa kasih sayang, rasa cinta, rasa perdamaian, rasa solidaritas, semua ada pada Ramadan. Itu namanya bulan berkah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengantisipasi pada kita supaya ikra Quran, baca Al-Quran, berbanyak baca Al-Quran, banyak-banyak baca Al-Quran. Kalau bisa ditamatkan, alhamdulillah. Sabda Rasulullah SAW, kalau Rasulullah SAW, man qara'ahu harfan min Al-Quran, barang siapa qara'ah yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka balahu asyara ajar,
10 kebaikan bagi luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan itu berlipat. Di dalam hadis yang dikatakan oleh Bukhari Muslim dan An-Nasa'i mengatakan bahwasanya itu berlipat-lipat, bahkan berlipat bukan 2 kali, bukan lipat, bahkan banyak sekali lipatannya. Itu berlipat, jangan dikatakan berlipat 2, tetapi berlipat-lipat sesuai dengan keikhlasan kita dan pengetahuan kita, kecerdasan kita sebagai kaum muslimin yang berpikir, yang mentadabbur. Al-Quran mengatakan utlu, telah itu Quran. Al-Quran mengatakan tadabbaru. Ini semua derajat-derajat yang menjadikan manusia berlipat-lipat ganda, jauh sekali gandanya, bukan cuma 2 kali. Sehingga ada orang merasakan nikmat yang paling besar Al-Quran itu begitu dia dapat hidayah Al-Quran. Banyak orang-orang jenius, orang-orang pintar Eropa, orang-orang pintar Asia, termasuk Indonesia, yang agamanya itu non-Muslim, Kristen, Katolik, itu belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Begitu ditadabbur masuk ke Islam, dan dia melepaskan seluruh jabatan dia biar diapakan. Dia misalkan tidak ada masalah, penting saya dapat Al-Quran. Kenapa? Karena dia dapat nilai, karena dia orang berilmu. Dia dapat orang yang mentadabbur, membaca dengan sepenuh hati keikhlasan dan mengerti. Jadi kalau begitu, kalau kita melihat makna Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu bukan cuma dibaca kita makan saja dari sini, tidak. Tetapi harus juga diamati maknanya, 1-2 ayat maknanya setiap hari. Di dalam Al-Quran diungkapkan, nahnu naqussu 'alaika ayatina wa nuhassibuka wa rabatnahu qulubahu wa summa sidnahu 'ala hudan. Kalau engkau Muhammad membaca Al-Quran, maka aku akan suguhkan, aku akan kisahkan kisah-kisah teladan, kisah-kisah kebajikan dari para anbiya, nabi-nabi, dari ayat-ayat yang mulia. Aku akan berikan kepada kamu, aku akan kisahkan. Jadi kalau begitu kita harus mengerti Al-Quran, bukan cuma membacanya secara tilawah, membacanya kira zalikal kitabul la raiba fihi lewat terusnya ayat habis ayat alhamdulillah tamam sampai ke situ, insya Allah dapat pahala. Tetapi kalau mendapatkan maknanya lebih lagi berlipat ganda sesuai dengan pemahaman amalan kita dan seterusnya. Dan ini semua tujuannya adalah untuk dijadikan amalan kita. Kita baca Al-Quran, baca selesai tamat, ini tamat nih, pasukur ini, di polong pemijana, apa yang dia dapat? Begitu dia selesai SD SMA, kemudian lepas tidak tahu apa yang singgah dari mereka dalam Quran. Makanya ini merupakan hal yang sangat sumir sekali kalau kita lihat ini masalah orang-orang kita membaca Al-Quran. Alhamdulillah ada yang sudah 1 bulan 1 kali tamat, 2 bulan 1 tahun program membaca, tartilnya segala macam dipelajari, tapi tidak ada yang tahu apa isinya, terjemahnya, belum lagi tafsirnya, belum lagi takwil dan seterusnya. Padahal itu merupakan hal yang sangat penting. Itulah tadi saya katakan bahwasanya Al-Quran memamerkan dirinya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas, petunjuk hidup bagi manusia. Gimana Mas? Hello kita hello. Apa itu hudal linnas? Petunjuk bagi manusia. Gimana Anda tidak pernah mendengarkan, melihat isinya apa? Sampai meninggal, alhamdulillah sudah tamat Al-Quran, dibacakan Al-Quran ketika meninggal juga, tapi tidak tahu apa isinya. Dia lepas dari kalamullah yang ada di pikirannya, di hatinya, kalamul insan, kata-kata manusia semua, kalamul makhluk, padahal makhluk itu berubah-ubah. Di dalam Al-Quran diungkapkan, sesungguhnya kalimatku tidak akan mubaddila bi kalimatillah, tidak akan pernah ada perubahan di kalamku. Al-Quran mengatakan banyak sekali kisah Al-Quran.
Apa kita termasuk hamba Allah yang sudah membaca Al-Quran dalam pengertian yang saya maksud tadi, dalam pengertian ulama kita membaca Al-Quran? Oleh karena itu maka saya berkini pada teman-teman berbicara bincang-bincang. Mari kita membaca Al-Quran, membaca tahsinnya, supaya jangan ada yang salah panjang bedanya. Alhamdulillah, luar biasa. Kita syukur sekali. Anak-anak kita sudah menghafal, tetapi ada yang satu, yaitu bagaimana terjemahnya, alih bahasanya. Belum, tidak usah tafsirnya, alih bahasanya dulu. Kemudian alih bahasanya masuk ke, sudah tahu, masuk ke tafsir. Satu ayat satu malam. Tidak usah satu juz, satu ayat saja satu malam. Mari kita menengok Al-Quran. Kalamullah, ini yang akan kita bawa nanti. Bukan kalam nas ensih saja. Semua kalam manusia, kalam insan. Apa yang kau dapat dari kalam insan? Ini merupakan hal yang perlu kita coba melihat bagaimana supaya kita jangan sampai mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah bacaan kehidupan, qiraatul hayat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, saya pernah mengadakan riset, atau mungkin bukan riset, tetapi dia istilahnya kalau dadakan riset di Brunei dengan Malaysia. Itu mereka pada bulan Ramadan itu mereka rata-rata bawa tafsir, anak-anak muda mereka, bukan cuma bacaan saja, bukan Al-Quran saja sebagai tajwidnya, sebagai panjang pendeknya, bukan itu, tetapi sudah membawa terjemahnya dan tafsirnya. Mereka membawa, jadi mereka sudah membeli 30 juz, kemudian kalau dia butuhkan ini, dia butuhkan lagi, tambah terus. Itu sudah membentuk mereka menjadi ulama. Sekalipun mereka bukan ustaz, sekalipun bukan mubalik, tapi pengetahuannya jangan bisa dikata luar biasa. Itu Malaysia ya, Malaysia. Indonesia sudah ada juga, tapi masih sangat. Ini kita sadarkan teman-teman di Ikatan Cendekia Muda Da'i. Mari kita baca Al-Quran. Sampai di mana? Kalau kita sadari, alhamdulillah, mari kita kencangkan. Biar satu ayat satu malam, 5 ayat paling luar biasa. Ya kalau bisa lebih banyak lagi, masya Allah. Inilah sampai orang-orang Arab itu senantiasa membaca Al-Quran berulang-ulang tamat, sampai 20 kali tamat pada bulan. Kenapa? Karena dia mengerti maknanya dan dia menangis terseduh-seduh kalau ada ayat yang dia baca. Sama kira-kira kalau orang Nasrani masuk Islam, atau Katolik, atau Kristen, atau Buddha, apa itu masuk Islam, begitu dia dapat hidayah, Qul huwallahu ahad, dia baca begitu, kemudian dia lakukan, dia baca. Rata-rata yang masuk Islam itu adalah para misionaris atau para orientalis yang diberikan hadiah. Ini deh hadiahmu, ini deh, kamu ada senior di fakultas, coba ini baca, kau baca ini, baca Al-Quran, saya hadiahkan, terima kasih. Dia baca, dia baca. Ini Al-Quran. Kalau dia baca cuma bahasa Arabnya, dia akan pernah ada, tapi ada terjemah bahasa Inggrisnya atau bahasa. Di situlah mereka mendapatkan hidayah. Itu Al-Quran mengatakan tadi, saya katakan, warabatna, kami yang mengisahkan Al-Quran dan kami yang akan menyusun Al-Quran itu di hati mereka. Warabatna fi qulubihim. Al-Quran mengatakan surah Al-Kahfi. Kami akan menyusun Al-Quran itu di hati-hati mereka. Enggak ada urusan mereka dengan Al-Quran, tetapi mereka hanya paham dan mengerti dan ikut. Kami yang akan menyusun mereka dalam hati mereka. Warabatnahu wazidnahu, dan kami tambahkan mereka setiap waktu. Kami berikan hidayah, tambahan hidayah, sampai mereka ila ajal yang sama, sampai ajal mereka mendapatkan kehidupannya. Ini konsep bahagia. Oleh karena itu maka kita aturkan kepada ikhwan semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang ada pada hari ini, adik-adikku semua, mari kita membaca Al-Quran. Mari kita menamatkan baik dengan tajwidnya, alhamdulillah, dengan tartilnya, tetapi jangan lupa terjemahnya dan bisa tafsirnya. Saya selalu memberikan berdonasi pada teman-teman, ayo kita beri tafsir untuk masjid itu. Belikan tafsir, alhamdulillah, belikan tafsir, dibaca bersama di perpustakaan lor, perpustakaan teman-teman yang ada, supaya silbukan itu tafsir yang ada, bukan cuma hanya sekedar tartilnya dan tujuan. Sehingga kita betul-betul apa yang ada dalam Al-Quran kita bisa baca, kita bisa ini,
Sebagaimana Rasulullah SAW diberikan Al-Quran karena mengerti dan paham. Para sahabat mengerti dan paham dan akhirnya mereka tertuntun dengan baik. Dan Allah mengatakan kepada Rasulullah, kami yang akan menyusun, kami yang akan memasukkan hatinya, kami yang akan menyelipkan semua di hatinya itu Al-Quran. Kami susun rabitoh, kami akan mengorganisir hatinya sehingga mereka betul mendapatkan hidayah dan susah didapatkan dari pengaruh manusia dan juga pengaruh jin-jin yang jahat. Manusia yang jahat dan jin-jin yang jahat, mereka akan jauh engkau datang. Wasum masih hudan, dan kemudian kami akan limpahkan terus menerus hidayah. Inilah hidayah. Kaum muslimin dimuliakan Allah SWT. Sehingga kita, kalau kita membaca Risalah Ramadan, kita akan membaca surah Al-Baqarah 182, 183, surah Al-Baqarah 185, 186, 187 tamat. Itulah Risalah Ramadan. Jangan hanya membaca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kamu. Itu tidak ada paman sahida. Wa man kana maridan barang siapa sakit, barang siapa bersabar, barangkali yang masih menyusui orang tua dan semua itu semua dibaca. Kalau ada tafsirnya enak sekali, kita juga jadi sendiri, bisa jadi ulama sendiri. Para wali-wali itu bisa menjadi wali dan segala macam itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka walitukbil iddatah, itu ayat 187 dekat terakhir ayatnya. Dan walitukmilu, dan sempurnakanlah hitungannya bulan Ramadan itu. Walitukabbirullah, dan bertakbirlah ketika akhir-akhir Ramadan. Jangan yang lain, jangan dicampuri dengan yang lain. Bertakbirlah kemenangan, berikanlah kebaikan ini. Allahu Akbar, kemudian serahkan zakat. Itu adalah disahkan dalam tafsir, tidak semua bisa baca. Bisa kita dalami sehingga kita betul-betul akan menjadi hamba Allah yang la'allakum tattaqun. Apa itu la'allakum tattaqun? Adalah mengikuti perintah Allah karena kita tahu hormatnya dan Al-Quran. Kenapa? Karena kita membaca tadarus, tilawah dan tadabbur dan semua. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan Al-Quran itu sebagai hidangan Allah dan hidayah kepada kita, sehingga Allah sendiri yang akan menyusun dalam hati kita karena kita memahami isinya, memahami maknanya, dan Allah akan mengatur hati kita dengan Al-Quran Karim sampai kita mendapati ajal yang bersama dan juga ditambahkan selalu dicurahkan rahmat. Rahmat ini bisa hidayah, bisa rahmat, bisa isti'anah, bisa inayah Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk maghfirah ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada ceramah Ramadan pada malam kali ini, mudah-mudahan ada tambah buat kita untuk bagaimana kita berkiprah dengan Al-Quran sehingga kita menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup. Dia merupakan hidangan kita sehari-hari, hidangan yang kita pahami, hidangan yang kita bercurhat, bisa mengerti dan seterusnya, sehingga kita menjadi orang yang di dalam bulan Ramadan ini la'allakum tattaqun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.